Overthinking saat sendirian itu sebenarnya adalah hal yang sangat manusiawi. Justru di saat momen sepi, seringkali itu menjadi ruang untuk merenung bagi pikiran kita. Dalam perspektif religius, kesunyian adalah ruang tafakur, waktu di mana manusia diajak kembali melihat dirinya, menyadari keterbatasannya, dan mengingat makna hidup yang lebih besar. Dalam perspektif motivasi, momen ini adalah kesempatan untuk evaluasi diri. Dan dalam ilmu pengetahuan, kondisi ini memang selaras dengan cara kerja otak manusia. Terkadang saat ramai, pikiran kita sibuk memproses suara, percakapan, dan aktivitas harian. Pikiran kita fokus pada rangsangan eksternal. Namun begitu kita sendiri, di saat sunyi tanpa gangguan dari luar, pikiran mulai beralih ke dalam relung jiwa, mengingat masa lalu, penyesalan yang pernah kita perbuat, kekhawatiran, bahkan menyusun berbagai skenario tentang masa depan. Di saat sunyi memberi ruang, pikiran kita langsung mengambil alih. Secara ilmiah, di kondisi ini jaringan otak yang dikenal sebagai default mode network atau mode pikiran internal menjadi lebih aktif. Jaringan ini bekerja ketika kita tidak sedang mengerjakan tugas tertentu. Di mode inilah kita cenderung mengingat kejadian lama, menganalisis diri sendiri, membayangkan berbagai kemungkinan, termasuk kemungkinan buruk. Itulah sebabnya saat rebahan tanpa aktivitas, pikiran kita terasa lari jauh kemana-mana. Bukan karena kita lemah, tetapi karena otak memang sedang bekerja dalam mode refleksi. Saat kita sibuk, kita sering tanpa sadar menekan emosi. Kita terlihat kuat, fokus, produktif. Namun ketika sendiri, emosi yang belum selesai, kecewa, takut, cemas, muncul ke permukaan. Overthinking seringkali bukan soal logika, melainkan soal perasaan yang belum tuntas. Dalam sudut pandang religius, ini bisa menjadi momen muhasabah. Dalam psikologi, ini adalah proses regulasi emosi yang tertunda. Dalam motivasi diri, ini tanda bahwa ada bagian hidup yang meminta perhatian. Terkadang otak manusia memang dirancang untuk bertahan hidup. Ia terus mencari potensi ancaman sebagai bentuk perlindungan. Mekanisme ini berakar dari sistem bertahan hidup di otak, termasuk peran amigdala yaitu bagian kecil di dalam otak yang berperan besar dalam mengatur emosi, terutama rasa takut dan respons terhadap ancaman. Yang sensitif terhadap bahaya. Saat tidak ada ancaman nyata, otak bisa saja menciptakan ancaman versi imajinasi kita sendiri. Contohnya, kita sering memikirkan dan mempertanyakan tentang masa depan kita. Gimana kalau gagal? Memikirkan sosialisasi lingkungan. Kenapa tadi aku ngomong begitu? Sering merenung tentang hubungan dengan pasangan atau orang tercinta. Dia marah nggak ya? Dan masih banyak lagi. Semua itu adalah simulasi mental. Otak mencoba memprediksi agar kita siap menghadapi kemungkinan terburuk. Sayangnya, jika tidak terkontrol, simulasi ini berubah menjadi kecemasan berlebihan. Banyak orang belum terbiasa berdamai dengan diri sendiri. Saat sendiri, kita bertemu dengan versi diri yang paling jujur, tanpa topeng sosial, tanpa distraksi. Dan itu kadang terasa tidak nyaman. Namun justru di sanalah pertumbuhan dimulai. Dalam spiritualitas, kesunyian adalah pintu kedewasaan jiwa. Dalam pengembangan diri, itu adalah proses mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Dalam sains, itu adalah proses integrasi pengalaman hidup di dalam otak. Tapi ada kabar baiknya. Overthinking bukan musuh. Ia tanda bahwa kamu adalah pribadi yang reflektif dan memiliki kesadaran diri. Yang perlu dilatih bukan menghentikan pikiran sepenuhnya, karena itu hampir mustahil, tetapi mengelolanya dengan bijak. Yang bisa dilakukan antara lain, mengamati pikiran tanpa ikut tenggelam di dalamnya. Membatasi waktu untuk berpikir, misalnya, oke, 10 menit mikir, habis itu selesai. Mengalihkan energi ke aktivitas fisik ringan. Menulis isi kepala ke kertas atau membuat jurnal. Kadang solusi paling sederhana adalah bergerak atau berolahraga. Tubuh yang aktif membantu pikiran menjadi lebih stabil karena aktivitas fisik membantu menyeimbangkan hormon stres dan meningkatkan hormon yang memperbaiki suasana hati. Kesunyian bukan hal untuk ditakuti, melainkan adalah cermin. Dan overthinking bukanlah kelemahan dalam diri kita, melainkan sebagai sinyal bahwa ada bagian diri yang ingin dipahami, disembuhkan, dan dikuatkan.